Bom te ver, Otto. Obrigado. Your specialty, I believe. Halo Wong, apa Anda lagi kabut? Pinjol menelepon menagih ke sana kemari, barang-barang sudah masuk pegadaian semua. Jangan biarkan diri Anda masuk dalam lubang kesedihan. Meskipun saya tidak bisa membantu bayar utang Anda, tapi saya akan membantu dengan sedikit menghibur Anda. Sorry Wong, saya selama ini tidak mengupload dan kali ini saya akan merubah haluan saya yang biasanya merangkum film esek-esek ini menjadi film yang sedikit beradrenalin Wong. Kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Mechanic Resurrection yang rilis pada tahun 2016. Mengisahkan tentang kembalinya Arthur Bishop yang pada akhir film pertamanya dulu, yang film pertama ya sebelum ini, diduga tewas dalam sebuah ledakan. Dalam film yang kedua ini, Arthur Bishop terpaksa harus mengakhiri masa pensiun dininya. Tepatnya setelah sang kekasih Gina diculik oleh pedagang senjata gelap yang bernama Ria Crane. Agar pacarnya yang aduhai tersebut selamat, Arthur Bishop harus menjalankan perintah Ria Crane, yaitu melakukan 3 pembunuhan di beberapa tempat yang berbeda. Yang pertama di Malaysia, yang kedua di Sydney dan Bulgaria. Selain itu, seperti biasanya, yang terpenting Arthur Bishop juga harus membuat seolah-olah semuanya adalah kejadian kecelakaan. Mampukah ia menuntaskan Mission Impossible-nya tersebut dan menyelamatkan juga Gina kekasihnya? Penasaran dengan ceritanya? Ini lagi kisahnya Wong. Di awal scene film terlihat seorang bernama Arthur Bishop, untuk lebih gampangnya sebut saja Giman ya. Terlihat Giman sedang bersembunyi di Brasil dan hidup di sebuah kapal yang mewah yang berada di pelabuhan. Dan Arthur ini berencana untuk sudah insaf dari dunia hitamnya. Namun suatu hari saat sedang ngopi santai di warkop, Giman didatangi perempuan yang bernama Cory, menawarkan pekerjaannya yang dimana Giman harus kembali ke masa kelamnya lagi. The principal I represent has an offer for you that known to certain interested party. Untuk menghabisi orang dengan men-setting seperti kecelakaan. Dengan tegasnya, Giman langsung menolak. Tapi kurir mengancam bahwa ia akan membongkar penyamaran Giman pada saat di Brasil, hingga perusahaannya dulu akan memburunya. Karena hal ini, dengan cepat Giman memfoto perempuan yang menawari pekerjaan itu. Dan keributan pun terjadi, di mana tim dari kurir itu mencoba mengejar dan menangkap Giman. Tak tinggal diam, langsung menunjukkan kemampuannya dan menghabisi satu persatu musuhnya itu. Giman kembali pergi dari sana dengan cara melompat ke atas kereta gantung, tapi sialnya ia masih bisa terkejar. Dalam keadaan terdesak, Giman memutuskan untuk melompat dari sana, dan di bawah tepat ada orang yang sedang berterbang. Setelah kejadian itu, pagi harinya Giman mendatangi kapal di mana dia tinggal dan melihat orang asing yang tak dikenalnya sudah datang dan memeriksa kapalnya. Karena merasa terancam, Giman tiba-tiba meledakkan dan menghancurkan kapal di mana jadi tempat persinggahannya itu. Giman pun menempati markas barunya di pelabuhan untuk sementara waktu. Saat sampai di markas barunya, Giman mengeluarkan sebuah kotak yang berisi uang, senjata, dan paspor yang sudah ia siapkan dan memasukkannya ke dalam tas. Dengan gercep, Giman pun pergi lagi. Terlihat Giman yang melarikan diri dari Brasil menuju Thailand yang berada di pulau kecil milik bestinya dulu yang bernama Mai, dan berencana bersembunyi di sana sementara waktu. Setelah mengobrol panjang lebar dengan Mai, ternyata Giman dulunya pernah berada di sini dan Giman menempati kembali kamarnya dulu. Saat sampai di kamar, Giman gercep membongkar lantai mengambil barang tersembunyi yang berisi jumlah paspor dan senjata. Malam pun telah tiba. Giman menggunakan foto yang sebelumnya ia ambil saat di warkop dan mencari informasi tentang siapa wanita tersebut. Dan informasinya bahwa perempuan itu adalah anak buah dari seorang mafia terkenal yang bernama Crane.
Pada suatu malam terlihat Mei datang menghampiri Giman dan meminta untuk menolong seorang perempuan yang disiksa oleh pasangannya di atas kapal sebelah. Giman pun menolak karena itu urusan pribadinya. Berkat bujukan Mei, akhirnya Giman pun dengan terpaksa pergi untuk menolongnya. Sesampainya di sana kapal tersebut, Giman menolong perempuan itu. Perkelahian pun terjadi dan secara tidak sengaja laki-laki itu terbunuh karena mencoba melawannya. Who the fuck are you? Said, let go. Giman pun menyerahkan perempuan yang diselamatkan kepada Mei. Diketahui wanita yang diselamatkan itu bernama Gina. Karena Gina yang masih belum sadar, Giman memeriksa perahunya dan menemukan sebuah handphone. Dengan fotonya berada di sana. Ketika semuanya sudah selesai, Giman membakar kapalnya. Giman pergi menemui Gina atau perempuan yang baru ia selamatkan itu. Cekcok pun terjadi antara mereka. Ternyata Gina adalah suruhan dari Kranz, sengaja untuk mendekati Giman, tapi di sini Gina juga menjelaskan bahwa ia tidak bekerja kepada Kranz. Gina seperti ini karena paksaan dan ancaman. Singkat cerita, Giman yang masih belum percaya kepada Gina mencari informasi tentang siapa Gina sebenarnya dan menemukan bahwa Gina adalah ketua relawan dalam sebuah organisasi yang bekerja untuk menampung korban human trafficking. Dengan gercep, Giman mendatangi Gina dan mengobrol santai dengannya di pinggir pantai. Dari sinilah Giman mengetahui bahwa ternyata Gina mendekatinya karena ancaman dari Kranz akan membunuh semua orang di lembaga yang Gina kelola, termasuk anak-anak yang ia rawat. Makanya Gina mau tak mau mengiyakan permintaan dari Kranz. Giman pun akhirnya mempercayai Gina dan semakin lama mereka pun semakin dekat satu sama lain. Kemudian rasa cinta pun mulai tumbuh antara mereka. Namun kebahagiaan itu sangatlah cepat. Suatu hari tiba-tiba pula mereka didatangi oleh anak buah Kranz yang menyamar sebagai polisi untuk membawa Giman dan Gina. Tak tinggal diam, Giman pun mencoba melawan. Namun karena kalah jumlah, Gina dapat diculik dan langsung dibawa pergi oleh anak buah Kranz. Karena didotongkan senjata, Giman akhirnya mau tak mau menyerah. Tak lama kemudian, Kranz menelpon Giman, memerintahkan untuk mendatangi markasnya hari. Make sure it gets you out. Tell me how to find you face. Tempat pun berpindah di Bangkok, Thailand. Giman mendatangi sebuah rumah untuk memenuhi undangan dari Kranz. Setelah sesampainya di sana, Giman digeledah, kemudian dipersilakan untuk duduk. Tanpa ia ketahui, bangku yang ia duduki sudah dipasangkan bom di bawahnya. Kranz pun menemui Giman, dan karena bom di kursinya membuat Giman tidak bisa melawan dan hanya bisa mendengarkan apa yang dikatakan Kranz. Dan di sini Kranz memberikan tugas atau sebuah misi kepada Giman untuk membunuh 3 orang yang jual beli senjata. Dengan kejadian seakan itu adalah sebuah kecelakaan. Dengan imbalan Kranz akan membebaskan Gina. Saat pekerjaan bisa selesai karena Kranz mengancam akan membunuh Gina. Dengan terpaksa Giman menjalankan tugas dari Kranz. Tanpa basa-basi, misi pertama pun dilakukannya. Giman pun berencana akan membunuh seorang laki-laki yang berada di sebuah penjara di Malaysia. Giman pun menyiapkan sebuah bom yang ia sembunyikan, kemudian menyamar sebagai penjahat dengan cara membuat sebuah tato di wajahnya. Setelah semua persiapannya matang, Giman langsung melakukan aksinya, di mana ia membuat keributan dengan polisi di jalanan. Dan karena hal itu, Giman ditangkap karena tato palsu yang di wajahnya. Ternyata polisi mengira bahwa itu adalah buronan yang paling dicari di Malaysia, dan memasukkannya ke dalam penjara yang sama tepatnya Kranz berada. Setibanya di penjara, Giman mulai menjalani aksinya, yakni mendekati Kranz dengan cara menyelamatkan dari orang yang akan membunuhnya. Kranz yang merasa hutang budi kepada Giman, akhirnya Kranz menaruh kepercayaan kepadanya. I'm not sure I like the company. Very good man. Ketika sore hari, Giman diantarkan ke markas tahanan Kranz.
Mereka berdua pun mengobrol dan melakukan perbincangan untuk mengajak Giman menjadi anak buahnya agar melindungi Kren di penjara. Tanpa Kren ketahui, Giman pun memanfaatkan kesempatan ini. Giman pun langsung mengambil sebuah tongkat dan dengan cepat berusaha untuk mencekik Kren hingga pingsan. Setelah itu, Giman mencampurkan semacam obat dan membuat Kren meminumnya hingga overdosis sampai mati. Giman kemudian langsung meninggalkan Kren. Mengetahui Kren sudah tak bernyawa, keributan pun terjadi di penjara. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan yang ada, dengan bom yang ia sembunyikan, Giman pun kabur dan meledakkan tembok yang ada di sana. Giman langsung melompat seketika itu, menyelam ke dalam laut dan berenang. Benar saja, di sana Giman sudah dijemput anak buah dari Kren. Misi pertama pun komplit. Tanpa banyak drama, Giman pun langsung melanjutkan misi keduanya untuk membunuh target berikutnya yang bernama Adrian di Sydney, Australia. Giman pun langsung melakukan pengamatan dan mencari tahu apa saja yang targetnya lakukan di kesehariannya. Informasi yang ia didapatkan bahwa targetnya selalu berenang di sebuah kolam yang berada di atas gedung. Dan Giman memanfaatkan hal ini, menyamar dan masuk ke dalam gedung tempat Adrian berada. Giman pergi keluar gedung dan dengan perlahan memanjat dari luar menuju ke atas. Sesampainya di bawah kolam, saat Adrian sedang berenang, Giman dengan cepat melubangi kaca, kemudian memasukkan semacam cairan aneh yang membuat kaca kolam renang itu retak. Dan karena hal ini, Adrian pun akhirnya jatuh dari kolam renangnya dan mati mengenaskan. Dengan santainya, Giman pun pergi dari sana seperti tanpa dosa. Esok harinya, Giman dapat menghubungi Gina karena sudah selesai menjalankan 2 misinya. Saat ditelepon, Gina diam-diam mencoba memberi petunjuk dengan cara menggeser kamera dan menunjukkan nomor kapal tempat Gina disembunyikan. Mendapati hal itu, Giman langsung mencari tahu posisi di mana kapal itu berada dan pergi mengejar kapal itu. Dalam pencarian ini, Giman dapat menemukan kapal di mana Gina berada. Secara diam-diam, Giman langsung masuk ke dalam kapal itu dan berusaha merebut Gina yang saat itu dibawa oleh anak buah Kren. Tapi sialnya setelah pertarungan pun terjadi, karena kalah banyak, Giman pun akhirnya dapat dilumpuhkan dan ditahan oleh Kren. Giman pun kembali diberi misi terakhir oleh Kren. Lagi-lagi dia diancam apabila tidak menuruti, Gina akan dihabisi. Karena rasa kesalnya, Giman kembali berulang mengajar anak buah Kren dan melompat kembali ke dalam laut. Kemudian pergi menggunakan alat yang sudah ia siapkan. Scene berpindah di Bulgaria saat Giman sedang menyusun rencana untuk membunuh target terakhirnya yang bernama Max, yang tinggal di sebuah tempat tertutup di atas bukit dengan penjagaan yang sangat ketat. Meskipun seketat apapun, kalau nggak bisa masuk ya selesai filmnya ini. Giman masuk dengan memanfaatkan prosedur darurat yang ada di sana. Dengan pergi ke sebuah rumah sakit, menembak salah satu penjaga dengan sniper dari jarak jauh. Kemudian secara diam-diam menumpang helikopter rumah sakit yang datang untuk menolong anak buah Max yang ia tembak. Dan setelah berhasil masuk, Giman dengan kemampuannya mengajar penjaga yang ada dan masuk ke ventilasi udara. Sedangkan Max langsung bersembunyi ke dalam bunkernya. Good luck, Arthur. Tapi hal tak terduga ternyata di mana setelah Max masuk ke dalam bunkernya, ia menemukan Giman sudah berada di sana. Perbincangan pun terjadi antara mereka dan dalam perbincangan ini Giman mengatakan
bahwa Crane lah orang yang ingin membunuh Max. Namun karena ia tak mau diperalat oleh Crane, Giman mengajak Max untuk bekerja sama untuk membunuh balik Crane. Mendengar hal ini, Max pun langsung setuju. Mereka akhirnya bekerja sama dan berencana untuk menjebak Crane dengan cara membuat Max seolah-olah sudah mati, sehingga Crane akan datang untuk mengambil kapal selam Max miliki. Dengan gercep, rencana pun langsung dilakukan, di mana Max pergi ke tempat kapal selamnya berada. Saat itu, tiba-tiba di sebuah jembatan, Giman meledakkan bom yang membuat Max jatuh ke dalam air. Giman langsung datang menyelamatkan Max dan membawanya ke pantai terdekat untuk bersembunyi. Dan benar saja, Crane mendengar informasi bahwa Max sudah mati dan mempercayai hal tersebut. Crane datang ke sana untuk menyuruh anak buah mengambil kapal selam milik Max, tapi tanpa mereka ketahui, Giman sudah menyiapkan jebakan dan bersiap-siap menghabisi mereka. Lama anak buah Crane datang dan aksi tembak-tembakan kembali terjadi, di mana Giman dengan sangat mudah membunuh satu persatu musuhnya dengan jebakan yang sudah ia siapkan, dan anak buah Crane habis sudah. Setelah menghabisi semua, Giman dengan cepat pergi menuju kapal tempat Crane berada dan menagih janji Giman kepada Crane untuk membebaskan Gina. Beruntungnya kali ini Giman dapat menerobos masuk ke dalam kapal dengan lebih mudah karena anak buahnya berkurang akibat dibunuh oleh Giman. Gina yang mencoba melawan akhirnya tertembak tepat di perutnya. Melihat Gina tertembak tak berdaya, Crane langsung membawanya untuk dijadikan tawanannya. Crane berencana untuk meledakkan kapal tersebut. Ia pergi dari sana. Mengetahui kapal itu akan meledak, Giman pun datang. Akhirnya bisa bertemu dengan Gina. Langsung membawa Gina ke kapsul penyelamat dan mengeluarkan Gina dari kapal itu. Sedangkan Crane dengan terburu-buru kabur dengan menggunakan perahunya. Dengan cepat, Giman membunuh anak buah Crane yang menghalangi dan akhirnya berhadapan 1 lawan 1 dengan Crane. Dalam pertarungan ini, Giman sempat tak berdaya karena Crane menggunakan rantai jangkar. Dan seketika keadaan membalik, Giman memakai rantai yang digunakan Crane dan akhirnya Giman mengikat dengan rantai tersebut sehingga Crane tidak dapat bergerak. Akhir pertarungan, Crane mengatakan bahwa Giman tidak akan selamat dari ledakan kapalnya. Namun entah apa rencana Giman malah kembali masuk ke dalam kapal dan tak lama ledakan besar terjadi yang menyebabkan kehancuran seluruh kapal, sekaligus membunuh Crane yang terikat di sana. We'll never swim far enough away before she blows. Setelah kapal Crane meledak dan terbakar, Gina yang saat itu berada di kapsul penyelamat berhasil diselamatkan dan dibawa ke daratan. Sedangkan Giman dinyatakan tewas akibat ledakan yang terjadi karena mereka tidak bisa menemukan mayatnya. Akhir scene terlihat Gina kembali mengurus organisasinya di Kamboja, sedangkan Mei tetap tinggal di pulau kecilnya. Namun hal tak terduga, sedang mengajar, tiba-tiba Gina melihat Giman yang masih hidup datang ke tempatnya. Pasti Anda semua bertanya-tanya kan, kenapa Giman bisa selamat? Begini kronologisnya. Ternyata saat ledakan terjadi, dia kembali masuk ke dalam kapal dengan tujuan untuk berlindung di dalam tempat penyimpanan jangkar yang tidak hancur karena ledakan tersebut. Dan setelah itu bangkai kapalnya dinaikkan ke daratan. Saat malam harinya, Giman pun keluar dari sana. Diperlihatkan juga Max yang melihat Giman dalam rekaman CCTV dan menghapus videonya dengan tujuan agar Giman tetap dinyatakan mati. Dan film pun buyar. Itulah akhir cerita dari film Resurrection yang rilis pada tahun 2016. Makasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman, saudara, tetangga kamu. Sampai jumpa di video berikutnya, wow.